memuji Tuhan, kita bisa datang beribadah. Ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah kemurahan Tuhan. Itu yang Lose Gyeonggi tiap hari alami. Kalau Lose Gyeonggi tiap pagi masih bisa buka mata, ini kemurahan Tuhan, ini kebaikan Tuhan. Jadi harus disambut dengan sukacita, harus disambut dengan senang hati, ya. Kita pujikan hati senang. Gyeonggi minta walaupun pakai masker suaranya keluar. Sekarang ceweknya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ditambah 3 guru. Jadi 10. Lakinya nanti dibantu sama Losoferik. Sekarang yang perempuan dulu ya. Oke. Hati senang. Oke. Hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala gantian sekarang yang pria. Kalau saudara kaca berdiri ya, nggak usah gaya nggak apa-apa, tapi berdiri. Jadi nyanyi itu enak gitu loh ya. Kita benar-benar ngalami hati senang, sukacita. Hari ini masih diberi nafas kehidupan sama Tuhan ya. Ini kemurahan Tuhan kalau hari ini kita masih bisa bertemu baik yang di secara onsite maupun yang ada di Zoom ya. Oke, semuanya. Senang
Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini di awal bulan Mei minggu pertama kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama beribadah. Semua ini adalah karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sungguh kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang pada saat ini ikut di dalam Zoom supaya Tuhan juga sertai segala peralatan yang dipakai boleh bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dimanapun mereka berada Tuhan, sertai mereka seperti Tuhan menyertai kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal sampai selesai. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan duduk. Saya serahkan sama Leseme. Nah, kalau sama Mike ngapain? Kita main game. Oke, jadi sekarang ini kita main gamenya. Lasoverik pindah ke sebelahnya Jere. Gwen pindah ke Maharin ke sebelahnya Stiviana. Gilbert ke sebelahnya Lasoverik atau sebelahnya Jere. Jadi Lasoverik nanti jadi timnya kamu. Nah, ya enggak apa-apa. Ya. Ada. Ya, sip. Oke, ya. Jadi yang di sini tiga. Jadi kamu satu tim, Michi sama Evrin sama Rebecca. Terus ada Leo. Nggak, tenang, ada cara mainnya. Leo, Reiso sama Davino. Oke. Gilbert, Jere sama Lasoverik. Maharani, terus sama Stiviana sama Aileen. Oke? Terus Bennett, Nabila sama Maureen. Yang di Zoom itu yang cewek-cewek, berarti siapa namanya? Yan sama Sheila, terus yang cowok-cowok Clive sama Davino. Clive sama Davino di sini. Clive, terus Rafa sama Christian. Oke? Jadi 3 itu ya. Cara mainnya, kalian tahu kan? Kita main yang kapal tembak-tembakan. Jadi satu orang jadi begitu kan ada 3 dalam satu orang. Satu orang itu berdiri siap, orang kedua tembak, orang ketiga dor, terus dia sebutin nama. Nah, kita kan belajar untuk mencari kenal orang teman-temanmu yang satu kelas. Jadi waktu pertama kali, jadi misalnya Michi ya, contohnya Michi bakal, pokoknya begitu kapal kalian dipanggil, Michi sama Evrin sama Rebecca berdiri 3-3-nya. Terus Michi bakal bilang siap, Evrin bakal bilang tembak, Rebecca bakal bilang dor. Terus dia bakal pilih salah satu dari kalian. Ya toh? Kalau bilang dor, Leo, dia bilang gitu. Berarti kalian kelompoknya Leo harus siap berdiri. Oke? Ngerti kan? Jadi boleh pilih Reiso. Pokoknya salah satu, pilih Reiso atau Davino. Pokoknya salah satu dari kalian, berarti kalian harus berangkat 3-3-nya. Ya. Sekarang kalian diskusiin siapa yang bilang siap, siapa yang bilang tembak, terus siapa yang bilang dor orangnya. Oke? Yang di Zoom juga sama. Sebentar, Kak Mei kasih breakout ya. Yang cowok-cowok sama. Kalau Sheila sama Yan berarti satunya dor. Satunya siap tembak. Oh ya, siap tembak. Satunya lagi dor namanya ya. Oke. Ya, yang tambahan berarti gitu aja. Lasoverik pindah, enggak usah. Oke, sekarang untuk tahu namanya, nanti kalian sebutkan nama kalian satu-satu ya, biar tahu. Oke? Oke, sudah siap, sudah tentukan siapa yang siap, siapa yang tembak,
siapa yang door? Oh ya, Wina. Jelas no lagi. Oke, Wina, kita main kapal-kapalan. Oke? Jadi, satu kelompok ada 3 orang. Kamu sama Jere sama Gilbert. Ya, satu kelompok, Wina. Oke? Satu orang, Gilbert sama Jere, jangan lupa kasih tahu Wina. Dia bagian apa? Oke? Jadi, ada yang siap, ada yang kedua tembak, yang ketiga door namanya, nama temennya, ya. Satu orang. Jadi misalnya door Davino, gitu. Yang ketiga, oke. Dan begitu Davino, kalian bertiga siap-siap, ya. Kalau ada yang nggak siap berarti kalah kapalnya tenggelam. Oke. Begitu telat, ada yang telat. Iya, satu. Begitu bilang door Davino, berarti kelompoknya Davino harus 3-3-nya naik. Oke? Ya, makanya kita belajar untuk mengenal satu sama yang lain, ya toh? Iya, kita sebutin nama dulu sekarang, ya. Kalau sudah tentukan, kita sebutkan nama satu-satu. Yang di Zoom gimana? Sudah siap yang di Zoom? Kita panggil yang cowok-cowok kembali. Yang di Zoom. Bisa nggak yang di Zoom? Connecting audio yang di Zoom. Siapa yang masuk satu lagi? Tolong dong loh, Severik dilihatkan siapa yang masuk. Kami enggak kelihatan di sini soalnya. Siapa yang masuk satu lagi? Nggak ada? Oke. Yang di Zoom, kalau misalnya sudah siap, kasih jempol. Sudah siap belum? Hah? Ya ini kita diputar balik bisa nggak ya? Udah Severik ini jadi mereka lihat. Yang di Zoom bisa lihat mereka. Ini sini. Bisa. Oke. Bisa? Boleh. Ngirim yang di Zoom boleh? Ya? Oke. Yang di Zoom ada Clive, ada Christian, ada Rafa, ada Sheila, sama ada Yan. Bisa? Ini yang ini aja enggak bisa. Posisinya dah. Oke kok, oke. Oke lah Severik. Lah Severik minggir dulu kalian. Oh, mau orang yang enggak kelihatan. Oke. Sudah yang di Zoom sudah siap Sheila sama Yan? Sudah belum tentuin siapa yang jadi tembak siapnya? Loh, gimana? Clive sama Christian sama Rafa sudah? Clive, Christian, Rafa? Sudah belum? Bagaimana kalian yang di Zoom? Atau kalian cuma mau lihat di sini? Susah kalian di Zoom ya? Gimana? Susah kelihatannya di Zoom. Maksudnya apa? Apanya? Kalian sudah siap enggak? Siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan siap? Siapa yang menentukan tembak? Siapa yang menentukan door namanya? Kalian ngerti enggak permainannya? Iya aja. Oke, kita yang di sini dulu aja ya. Ya udah. Jadi yang di Zoom kalian lihat aja dulu ya. Oke? Jadi jangan panggil nama yang di Zoom, oke? Jangan panggil nama yang di Zoom. Oke, yang di Zoom saat ini dia melihat kalian. Jadi lihat jadi kira-kira tahu. Oke? Oke. Oke, siap ya. Sekarang kita panggil namanya dulu. Satu orang sebutkan namanya. Oke? Kita mulai dari Maureen dulu. Maureen, bisa enggak? Ini aja ya, sekarang. Oke, siap. Oh iya, iya, iya. Terima kasih. Oke, sudah siap?
Yuk. Iya, biar namanya siapa tahu namanya. Kalau enggak bisa masuk soalnya namamu, suaramu. Cuma yang masuk suaranya kami. Ayo. Nama aja. Nama nanti muter kok. Nama aja. Namamu siapa? Mauren. Ya, Mauren. Oke, ingat Mauren. Nabila. Gwyneth. Aileen. Dilihatin ya, Aileen. Stiviana. Maharani. Wina. Jeremia. Gilbert. Davino. Loh, Reiso. Namamu aja. Reiso. Lionel. Rebecca. Afrin. Michi. Oke? Udah. Erik. Iya. Oke. Nanti langsung-langsungnya bagian lihat ya. Kalau siapa yang telat berarti ini ya. Oke? Nanti ingat ya. Lihat ya. Kami panggil pertama, kapal pertama. Siap-siap. Oke? Oke. Kapal Reiso. Berdiri dong, berdiri. Oke, entar. Tunggu. Ini kalau kayak gini, mati langsung kapalnya. Loyo banget. Oke, ingat salah satu dari kalian, begitu nama kalian, kelompok kalian dari teman kalian dipanggil, kalian harus bangkit semua berdiri ya. Oke? Berdiri terus langsung kayak tadi di video. Siap, tembak. Ya, oke. Tujuannya berdiri apa? Supaya kelihatan, ya. Tujuannya itu doang. Soalnya kalau enggak kelihatan, kalian pakai masker enggak tahu siapa yang ngomong. Oke? Udah ya? Siap? Oke. Sekali lagi. Kapal Nabila. Loh. Waduh, ini begitu tempur udah jatuh duluan ini, kapalnya tenggelam ini. Loh, bukan dong begitu kamu langsung siapa yang siap dari tempat kalian siap. Oh lah makanya. Oke. Sekali lagi ya. Oke, udah habis ini kalau misalnya enggak siap, kapalnya mati loh ya. Oke? Ayo. Siap ya? Oke. Iya. Kapal Rebecca. Nah, ya ini tenggelam. Kapalnya Nabila Maurin jatuh. Oke, jadi kalian jangan panggil namanya mereka. Kalau kalian panggil nama mereka tenggelam berarti kalian ikut tenggelam. Oke? Sekarang yang kedua. Siap-siap? Jadi kapalnya Maurin sudah tenggelam ya. Ingat ya. Jadi begitu kalian bilang door langsung nama orangnya. Oke? Siap ya? Kapal Jeremia. Ya, boleh. Oke, kapalnya Jeremia sinking down. Kapalnya Jeremia turun. Oke, tinggal 3 kapal nih, oke? Siap-siap? Kapal Maharani. Kapalnya Leo. Kapalnya Leo juga mati. Udah, kalau 2 kapal udah susah kelihatannya kalau 2 kapal ya. So, nanti gini, kalian sambil ini. Udah enggak apa-apa. Let's go thing. Oke, kita round kedua. Sekarang yang di Zoom sudah bisa? Hah? Sudah enggak yang di Zoom sudah tahu kan? Udah siap belum? Kasih reaction kalau oke. Jempol. Wah, susah juga kelihatannya. Udah, di sini lagi ya, oke? Sekarang yang kedua, round 2. Oke. Siap? Oke. Kapal Leo. Enggak siap kapal Leo. Sinking down. Hah? Iya, round kedua kan? Round kedua, oke?
kapalnya Lionel sudah jatuh ke dalam. Oke. Nah, siap tadi dia. Makanya kalau perang harus siap. Oke. Siap sekaligus. Sekarang ya. Kapal Aileen. Morin juga kapalnya tenggelam. Oke, jadi ingat ya, kapalnya Leo sama kapalnya Maureen sudah tidak ada. Oke, lanjut ya. Oke, siap-siap. Kapal Michi. Siapa? Liana. Wina. Ayo, loh. Ayo, Wina. Aduh, lupa anggotanya kalau ada namanya Wina. Sebelahnya Jere namanya Wina, gue bet ya. Itu kelompok kalian. Wah, ternyata ADN kalian dua lagi. Oke, ya sudah. Kita mau masuk ke firman Tuhan ya. Yuk. Nanti next time kita main yang lain lagi, oke? Oke, terima kasih loh Seme, kita sudah bermain ya. Ini loh yang di sini cuma 14 anak. Untuk menghafal susah sudah ya. Ya, paling tidak. Oke, makasih. Paling tidak ini bisa mengenal sedikit ya. Nanti minggu depan loh Seme kasih permainan lagi supaya bisa lebih mengenal lebih dekat. Oke, kita menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Okay? Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah Kau di sisiku dan takkan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah Kau di sisiku dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh kembali akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami agar kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa suruhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus minta syukur dan berdoa. Amin.
Oke. Gimana, sudah mulai berkeringat? Yang di Zoom, siapa nangis? Sedih ya? Kalah soalnya. Iya, memang kesedihan itu jangan, matanya perih. Oke. Ya, guys yang di Zoom, halo, apa kabar semua? Yang di sini baik semua? Iya. Yang lain di sudut kanan saya, bagaimana kabarnya semua, baik? Waduh. Yang di tengah, kabarnya baik? Ya. Oke, guys, kita akan memasuki episode yang baru di minggu ini. Wow, ya. Kalau di setiap episodenya kita akan belajar sesuatu yang baru. Ya, kalau di minggu yang lalu kita menyambut Paskah gitu ya, kita belajarnya mulai dari Keluaran, betul ya? Oh ya, kalau nggak salah itu ya, betul berarti. Keluarnya bangsa Israel sampai di Paskah ya akhirnya ya, Paskahnya Israel. Terus kemudian di minggu yang akan datang ini selama 8 minggu kurang lebih, kita akan belajar suatu yang baru. Wow, temanya apa? Tema besarnya adalah The Story. Ada yang tahu artinya apa The Story? Yang di ruang Zoom, ada yang tahu? The Story. Siapa yang jago bahasa Inggris? Oh, masa? Siapa bilang? Loh, ya apa sih? Bercerita atau cerita? Oh, cerita. Oke, ya. Orang Indonesia ya kayaknya ya. Orang Indonesia banget. Oke, cerita. Nah, bicara tentang cerita, wah, kita mau cerita apa nih? Aduh. Yes. Nah, cerita. Kita akan banyak sama-sama melihat cerita-cerita di dalam Alkitab, pasti, ya toh, cerita-cerita di dalam Alkitab. Nah, tapi cerita yang apa dan yang di mana? Nah, ini yang akan berbeda. Cerita kali ini atau pelajaran di serial ini, kita akan sama-sama melihat perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada bangsa Israel pada zaman waktu dulu. Nah, dulunya kapan? Ya waktu Tuhan Yesus belum mati, betul. Iya. Berarti masih hidup, masih ada. Ya. Nah, kita sama-sama nanti melihat dari kitab Injil Matius. Ya, kita nggak baca semuanya. Kalau nanti baca kalian akan bosen. Ya, lihat wajahnya sekalian semua ini kelihatan sudah mulai bosen. Karena melihat wajah saya di sini lagi. Kayaknya setiap minggu orang ini lagi gitu ya. Bosen. Ya, Rosa Ferik berdoa, berharap semoga kalian tidak bosen melihat wajah saya yang jelek ini ya. Langsung juga ya, jangan bosan-bosan lihat Rosa Ferik. Semoga minggu depan tidak Rosa Ferik lagi ya. Semoga. Mungkin lausemi ya. Oke. Apa itu perumpamaan? Kalau bicara tentang perumpamaan, apa sih perumpamaan itu sebenarnya? Apa ya? Contoh. Apa itu perumpamaan? Yang di ruang Zoom boleh chat ya. Cerita? Berita? Oh, the story. Oke. Apa sih perumpamaan itu? Yuk kita sama-sama, kita diskusi ya. Nah, sebenarnya kalau cerita itu kalau onset, kalau ketemu gini nggak suka ngomong dewe gitu ya, ngomong sendiri nggak seneng. Apalagi di depan kamera sendiri nggak asik. Kita interaksi supaya ada komunikasi dan kalian bisa sedikit mengerti, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Apa perumpamaan? Contoh apa? Ya itu perumpamaan. Waduh, tuh tanya bolak-balik ya kan. Yang lain, selain contoh. Apa itu perumpamaan? Krik. Ada orang ini ya. Oke, yang lain. Apa ya? Pernah kepikiran nggak? Apa? Nih ya. Cerita fiksi. Perumpamaan cerita fiksi. Berarti nggak nyata ya? Cerita fiksi. Oke, kita tampung dulu. Cerita fiksi. Nggak ada yang mikir tuh cerita fiksi loh. So Ferik aja nggak kepikiran loh cerita fiksi. Iya ya.
Hah? Loh, terlalu smart berarti? Iya. Nice. Oke, ada lagi punya jawaban lain? Atau setuju dengan dua jawaban ini? Contoh, cerita fiksi. Ada punya jawaban lain? Maybe? Maybe yes, maybe no. Nggak ada? Loh, nggak usah malu loh ya, nggak usah malu. Ayo dong, ngomong dong sayang. Jangan malu. Supaya kita itu ngerti gitu loh. Oh iya. Ya pernah mikir nggak sih, atau jujur sih nggak pernah mikir. Selama ini nggak pernah mikir, pokoknya baca cerita tentang perumpamaan, ya wes perumpamaan gitu. Ya paling perumpamaan tentang ini, nggak itu, nggak ini lagi, ya itu, gitu ya. Cerita-cerita yang diulang. Nah, Yesus suka mengajar dengan cerita. Nah, cerita ini yang disebut perumpamaan. Perumpamaan itu bisa dibilang contoh. Tapi kalau cerita fiksi, cerita yang perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu bukan fiksi, tetapi memang real di zaman bangsa Israel pada saat itu, memang itu terjadi, nyata. Sehingga apa? Kan pendengarnya Tuhan Yesus ini orang-orang Israel zaman itu, gitu ya. Maksudnya apa? Kenapa kok Tuhan Yesus ngasih perumpamaan itu yang sesuai dengan keadaan atau situasi pada saat itu? Supaya apa? Supaya orang Israel pada saat itu tuh benar-benar ngerti, nangkep. Contoh ini. Kalian pernah tahu nggak? Di seluruh dunia ini pernah terjadi namanya COVID. Mungkin 10 tahun lagi nanti kita cerita. Nah, sekarang terjadi ya. Ya contoh, tapi ini contoh. Beneran terjadi nggak? Beneran, nyata, dan kita tahu gitu loh. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, Tuhan tuh ingin para pendengarnya, orang-orang yang mendengarkan ceritanya itu boleh paham, ngerti. Oh alah, nangkep jelas mak jelek, gitu ya. Nah, bicara tentang perumpamaan, hari ini kita bicara tentang perumpamaan apa ini? Kita sama-sama lihat ya. Nah, cerita yang biasa Tuhan Yesus ceritakan itu biasanya menjadi jembatan. Dari ujung menuju ujung sana. Ada jembatannya ini, ya. Ada jembatan. Supaya apa? Supaya ketika mereka melihat kisah yang ada, benar-benar, oh iya, ini kayak aku lakuin. Ya, oh ini aku pernah tahu ini. Oh aku sendiri jalanin ini. Seperti itu. Dan menjadikannya sebagai alat untuk apa? Memahami sebuah kebenaran Allah lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya cuman, oh lah, wis ngerti aku. Yo, wis. Oh paling gini, ya kan? Bisa ditebak itu. Tapi kita pengen sama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah apa yang ingin disampaikan melalui setiap perumpamaan. Nah, tidak semua aspek di dalam cerita itu melambangkan sesuatu, guys. Biasanya kan kalau ilmu gatoisasi gitu ya, apa ilmu gatoisasi? Ilmu menyambung-nyambungkan gitu ya. Oh ini kayaknya nanti berhubungan dengan ini deh. Nanti nyambungnya ke sana lagi deh. Oh terus itu deh, gitu ya. Tidak selalu, guys, nggak selalu. Nah, oleh karena itu kita itu membutuhkan hikmat dari Tuhan supaya apa? Supaya itu kita tahu, kita ngerti apa sih yang maksud Yesus ingin sampaikan, ya sehingga apa? Sehingga kita tidak terjebak atau kita tidak salah memahami kebenaran itu dengan tepat. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama perumpamaan yang mungkin kita sudah nggak asing, guys. Mungkin yang kalau kalian sudah dari lahir jadi orang Kristen, ya paling nggak kan bukan 2 tahun kemarin gitu ya. 2 tahun kemarin mungkin kalian nggak ke gereja, tapi sebelumnya ke gereja kan ya, amin. Yang di Rongsing juga ya, sebelumnya kan ke gereja juga ya, sama ya. Nah, kalian sudah nggak asing namanya perumpamaan tentang penabur. Ingat? Oh langsung tahu, yo nabur. Oh di tanah ini, di tanah itu ada berapa tanah? Duh, langsung tahu tuh. 4, wis tak usah ngomong, wis ngerti aku. 4 gitu. 4. Nah, sama-sama nanti kita nggak akan baca semua, tapi kita akan baca perbagian firman Tuhan ya. Kita buka Matius 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-23 ya. Kita akan nggak baca semua, nanti kalian akan
wajahnya mengerikan. Bosen maksudnya gitu loh. Bacanya, aduh aku ngerti cerita ini kan. Matius, bukan Markus, Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayat 23. 23. Nah, kita akan sama-sama melihat perbagian ya. Dibuka dulu Alkitabnya supaya nanti gampang nyarinya ya. Oke. Nah, yang menjadi fokus di dalam perumpamaan ini adalah macam-macam benihnya. Betul? Benihnya apa beda pertanyaannya yang ditabur? Kira-kira menurut kalian, benih yang ditabur ini sama atau beda kira-kira? Loh, ada yang sama atau beda? Sama, setuju semua sama? Yang di Rasul semua setuju ya? Sama ya? Nah, apa yang terjadi yang menjadi pembedaan apa sih dari cerita ini? Hasilnya betul? Apa yang terjadi dengan benih ini yang menjadi beda? Setuju ya? Nah, hal ini mencerminkan merupakan gambaran para pendengarnya waktu itu. Nah, ada 4 tadi, betul ya 4? Ada yang setuju 5 atau 3? 4. Setuju ya? Kita sama-sama lihat di ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, itu yang pertama. Benih jatuhnya di pinggir jalan. Nah, nanti kita sama-sama lihat ya. Kita sama-sama. Loh, kok bisa jatuh di pinggir jalan loh? Bodoh dah iki sing nabur ini ya. Enggak pinter dah. Lu namanya wis petani ngerti toh. Lah apa benih itu di sepiur dibuang atau disepiurkan, bahasa Jermannya disepiurkan gitu ya. Ditabur di pinggir jalan. Lu nganggur tuh ini, ya toh? Nganggur tuh ini petaninya. Nanti kita sama-sama lihat ya. Kita akan melihat sama-sama lebih dalam. Nah, kemudian benih yang kedua. Di ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun karena tanahnya tipis. Tanahnya tipis. Kondisi yang kedua, kalau tadi yang pertama di jalan, yang kedua tanah yang berbatu. Oke, yang ketiga, ayat yang ketujuh. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya. Apa menghimpit? Nanti kita sama-sama lihat. Kita lihat kondisinya dulu. Kondisi ketiga. Kondisi yang keempat yang kita sudah sepakati sama-sama. Benih yang jatuh di lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, kondisi yang keempat. Jatuh di tanah yang baik. Kira-kira kondisi idealnya kita itu pengen jatuh di tanah yang mana nih? Mosok? Beneran tak? Atau ya wis lah baik, setuju ya. Nah, tadi lah Safari sudah ngomong gitu ya. Apa sih si penabur ini enggak mikir gitu ya. Enggak melihat atau enggak perhatian. Jatuhnya benihnya ini loh ya opo. Kok sampai di tempat yang salah gitu ya. Kok bisa di tempat yang salah? Enggak di tempat yang benar. Nah, kita sama-sama lihat. Pada zaman itu ya, para pendengarnya enggak protes. "Hei Yesus, lu itu salah ceritanya. Ya enggak masuk akal toh. Benih kok jatuh di pinggir jalan, nggak make sense, nggak masuk, ya. Tapi kita sama-sama ingin melihat. Nah, pada zaman itu, pada zaman Yesus, ya, para pendengarnya itu paham sekali, ngerti kondisi ladang itu seperti apa. Nah, ladang atau lahan yang besar itu, gitu ya. Sang penabur itu harus segera menyelesaikan. Jadi nggak bisa tak cicil. Aduh kesel aku hari ini. Tak kerjaan 20% aja ya. Besok lanjutnya lagi. Nggak bisa. Jadi kalau memang waktunya menabur, ya harus selesai menabur. Semua lahan ini harus ditabur. Seperti itu. Ya. Dan penabur ini pasti sudah mempersiapkan lahannya, betul?
Loh, wis ngerti mau nanam loh. Nggak mungkin nggak dipersiapkan kan? Pasti sudah dipersiapkan dengan baik. Dan pastinya, kalau Lasa Ferik nyari di internet gitu ya, biasanya yang penabur itu punya gaya. Nah, gayanya dan iramanya itu sama. Kalau 1, 2, nah iramanya kan sama seperti itu, sampai dia keliling semua lahannya. Kalau dia punya gaya yang lain, 1, 2, 3. Nah, gayanya juga sama supaya apa? Kenapa kok sama? Supaya benih yang ditabur ini sama jatuhnya, kurang lebihnya jaraknya ini sama, seperti itu. Jadi nggak ada 1, jam piro sih, 2, enggak. Nanti hasilnya nggak sama, nggak baik. Seperti itu, ya. Itu kondisi yang zaman waktu itu. Nah, setelah menabur, gitu ya, setelah menabur, mereka itu akan nyangkul tanahnya, ditangkul, ya, dicangkulin. Supaya apa? Supaya benihnya mati. Setuju ya? Loh, kok mati? Salah. Loh, kalau dicangkul supaya benihnya terkubur, masuk akal. Masuk make sense ya, masuk akal ya. Kalau yang setuju semua tangannya diangkat, pegang kepalanya, masuk akal. Ya, masuk akal, masuk akal. Supaya benihnya itu terkubur. Loh, bener ini, nggak salah. Dicangkulin. Kalau cuman disepiur aja, benihnya ada di atas tanah. Bisa tumbuh? Bisa mati. Ya, bisa mati. Ya. Nggak bisa guys, nggak bisa. Oleh karena itu butuh dicangkul supaya apa? Benihnya ini masuk ke dalam tanah. Ya, betul. Nah, supaya apa? Benih ini tertutup tanah, ya, agar mengalami proses. Nah, proses ini yang nanti kita akan sama-sama lihat selanjutnya, ya. Nah, pasti tadi Lasa Ferik kan ngomong, "Lu kok bisa jatuh di pinggir jalan?" Ternyata guys, Lasa Ferik pun juga baru tahu nih guys, selama bertahun-tahun. Serius, baru tahu. Maksudnya dulu waktu sekolah minggu Lasa Ferik gak pernah diajarin ya sama Lasa Ferik dulu. Ternyata zaman dulu itu guys, ladang, ini ladang depannya, ternyata selalu berbatasan dengan pinggir jalan. Pasti selalu ada jalannya. Jalan yang besar, seperti itu. Dan kondisi zaman waktu itu seperti itu semua. Kalau ada masih ada jalannya. Nah, maksudnya benih itu jatuh itu kenapa? Ketika disepiurkan gini, ya kan, disepiurkan, ada yang jatuh ke jalan. Ada yang jatuh di tanah, sebelahnya jalan persis. Makanya bisa jatuh ke sana. Jadi makanya orang-orang waktu itu nggak protes. Gak masuk akal Yesus ini. Ternyata masuk akal. Zaman kondisi pada saat itu, ya jalan dengan ladang itu berhimpitan, berdekatan, mepet kayak gitu. Jadi bahasanya gitu, mepet. Kalau di Indonesia, ladang dengan jalan kan masih ada sungai atau got kali biasanya gitu ya. Kalau kalian ke pedesaan, kalau kalian pernah ke pedesaan, ya. Kalau nggak pernah, ya carilah gitu ya, carilah. Itu yang menjadi perbedaan. Kalau di sana itu berbatasannya jalan. Makanya akan ada benih yang jatuh tercecer di jalan. Seperti itu. Bukan bermaksudnya itu memang sengaja dibuang ke jalan. No, bukan seperti itu. Tetapi memang kondisinya yang menyebabkan itu bisa terjadi. Ya. Nah, di tanah yang berbatu, pertanyaan gini, kalau tanah ini sudah dipersiapkan, kok bisa ada yang benih jatuh ke tanah yang berbatu, beneran? Ternyata guys, ini ternyata tanah, faktanya adalah tanah pada zaman dulu itu, zamannya bangsa Israel, zamannya Tuhan Yesus, gitu, kecauan bangsa Israel, zamannya Tuhan Yesus itu selalu ada batu kapurnya tanahnya itu. Ya, di dalam tanah tersembunyi. Jadi ketika dikeduk, bahasanya kalau bahasa Perancisnya dikeduk ya, digali ya kan. Kalau Kristen mungkin roaming nih, ngomong apa gitu ya. Maaf ya Kristen ya. Nah, bahasa Perancisnya itu dikeduk gitu ya. Sehingga apa? Benih ini masuk ke dalam tanah dan di dalam bawah tanah ini biasanya ada lapisan batu kapurnya, guys. Seperti itu. Enggak semua memang. Tapi kan sebagai pemilik ladang kan nggak pernah tahu. Ini sedalam apa nih batu kapurnya apa? Nggak pernah tahu. Betul? Nah kondisi ini yang
Mereka pun yang mendengar masuk akal. Tuhan Yesus ini ngerti banget kondisinya saat ini. Seperti itu. Jadi tidak ada yang protes. Gak masuk akal ceritamu Yesus, Yesus. Kok iso loh? Benih pepet batu. Dia ono batu nih. Di mana ada? Jadi kondisi yang benar-benar itu memang real seperti itu. Jadi bukan penaburnya itu tidak mempersiapkan ladangnya atau tanahnya. No. Tetapi memang kondisinya saat itu juga. Kondisi yang ketiga tadi tentang apa? Semak duri. Lu aneh toh. Kalau kita mikir, lah Sefer pun mikir. Katanya disiapno ladangi. Sudah dibenerin. Lah kok ada namanya semak duri? Ya kan? Ya makanya kok bisa? Kok bisa ya? Ini lah Sefer pernah nyoba ini kali ini. Jadi ternyata di tanah itu guys, ini mungkin kalian nggak tahu, tak kasih pengetahuan tentang pertanahan. Ini nggak ada juga di materinya loh Sefer gini, nggak ada. Jadi loh Sefer itu pernah tanya belajar sama orang taman gitu ya. Di tanah, di rumah kalian, dimanapun kalian berada gitu ya, pasti ada namanya gulma atau namanya biji kecil gini loh, yang sudah tercampur di dalam tanah kita masing-masing semuanya. Taunya gimana? Kalau diayak, kalau tanah ini dibiarin kering, terus diayak, tahu ya diayak itu disaring, nanti akan tinggal kayak kok biji kecil-kecil gitu. Nah ini yang menyebabkan itu jadi semak. Kalau ini nggak dibuang, ya pasti nanti akan ada daun-daun yang kecil-kecil tumbuh. Kalau ini sudah dibuang, pasti masih ada lagi di dalamnya. Loh keren ya, kok iso ya? Keren loh Tuhan ini. Ya, keren membuat sesuatu hal itu sampai mikirin sampai di sana. Loh Sefer pun tahu karena belajar. Jadi orang ahli taman pun sudah ngomong, Pak, ini sudah saya maksimalkan, sudah dibersihkan, tapi pasti nanti ada 1, 2 masih akan ada Mas Ian yang tertinggal. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi yang menanam ini sudah berusaha membersihkannya, pasti nanti akan ada tumbuh semak durinya. Ya. Kenapa? Karena ini akan pasti muncul gitu loh, akan mengganggu. Dan tentunya kondisi yang keempat, yang tadi kita sama-sama tahu adalah kondisi yang paling kita suka. Ya? Tanah yang baik, top pasti tanah baik. Ya, saya tinggal disiram, dipupuk, ya. Semuanya pasti hasilnya baik. Nah, apa sih sebenarnya makna dari 4 benih ini? Kita sama-sama melihat. Ya. Nah, benih yang di pinggir jalan tadi, apa yang terjadi? Dimakan burung, dipatuk. Ada yang punya burung peliharaan di rumah? Ya. Apa? Nah tadi kan Safari sudah jelasin. Tanahnya itu mepet sama jalan. Good idea. Kita akan kembali menggunakan mesin waktu ngasih tahu mereka. Hei, lemparnya itu dari jalan raya. Lo bener masuk akal lo. Lo bener ya? Iya kok gak kepikiran ya? Iya nanti tak omongin nanti ya. Soalnya mungkin waktu orang-orang di sana nggak mikir kayak kamu gitu. Hei, lemparnya itu dari jalan rayanya, ngapain dari dalam tanahnya sehingga bisa keluar ke jalan raya. Loh ini pinter nih ya kan? Bener-bener. Tapi masalahnya kondisinya seperti itu waktu itu, Vino. Jadi, Safari pun nggak bisa maksa gitu ya. Kalau kita pengen memaksa, kita menggunakan mesin waktu, kita akan kembali ke sana, kita kasih tahu mereka ya, supaya, hei, para petani, berubah, ya, berubah. Cara menanam yang benar itu seperti kata Vino. Lemparkan benih Anda dari jalan raya menuju ke tanah dalam. Jangan dari dalam tanah menuju ke jalan raya. Salah kalian, salah. Susah masalahnya ya, susah. Ya. Tapi thank you, ini ide yang bagus, ya. Nah, ketika tadi kita balik lagi, ketika benih ini jatuh di pinggir jalan, ya, dipatuk burung, maksudnya apa? Benih ini kayak firman Tuhan, guys. Ya, umpamanya seperti firman Tuhan. Firman Tuhannya pernah ada yang jelek gak? Pasti baik dong. Firman Tuhan ada yang jelek gak? Gak tahu, makanya baca Alkitab supaya tahu. Duh, gampang toh?
Supaya nggak tahu. Kalau enggak kan nggak tahu. Tentunya pastinya setiap kebenaran firman Tuhan itu pasti baik. Seperti benih. Benih ini diharapkan hasilnya juga baik. Ya kan? Benih yang baik ditanam hasilnya tujuannya juga pengennya yang baik. Nah, benih ini yang tadi kondisi yang pertama ketika jatuh di pinggir jalan, itu melambangkan apa? Orang gitu ya, yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi kita lihat di ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Di pinggir jalan, ya kan? Itu. Jadi orang yang sudah mendengar firman Tuhan, jadi bukan nggak mendengar loh, sudah mendengar. Contohnya seperti siapa? Seperti saya yang ngomong di dalam hati, seperti saya. Mungkin setiap kita ini sudah nggak, bukan 1-2 kali loh guys mendengarkan firman Tuhan. Dari lahir sampai umur kalian belasan tahun ini mungkin sudah ratusan kali kita mendengarkan firman Tuhan. Benar atau benar? Kalau salah, ya kalian mungkin baru ke gereja. Tapi kalau dari kecil sampai sekarang ini kalian sudah hampir sering ke gereja. Sudah ratusan kali guys kalian mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika kita boleh mendengarkan firman Tuhan gitu ya, kita itu kadang nggak ngerti. Oh nggak tanya, ya salahmu. Gitu. Ya mana gue tahu kalau kalian nggak ngerti, kalau kalian nggak cerita. Oleh karena itu kenapa kok kita itu kadang perlu sharing gitu ya, perlu cerita. Supaya apa? Kita itu tahu kondisi. Oh, yang nggak ngerti mendapat penguatan dari yang ngerti. Dikasih tahu sama yang lebih tahu, kayak gitu. Begitu juga loh, Safari ketika bercerita ya belajar juga gitu ya. Jadi nggak asal supaya apa? Dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang nggak ngerti jadi ngerti. Seperti itu. Begitu juga dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita nggak mengerti, kita nggak mau ngomong, kita nggak mau tanya, yang terjadi apa? Diambillah oleh si jahat. Sehingga apa? Kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan yang benar itu. Nah, sedih ya? Sedih pakai banget, ya. Sedih pakai banget. Di kondisi yang kedua, ya, tadi kita melihat bahwa benih yang di tanah berbatu. Nah, benih yang di tanah berbatu. Kita sama-sama lihat. Di ayat yang 20. Ada yang mau bacain? Satu orang? Ya, Anep, baca. Ayat 21, terus? Nah, siapakah orang apa? Siapakah kira-kira benih yang di tanah berbatu? Mungkin ya, nah, mungkin saya. Ya mungkin setiap kita yang ngomongnya statusnya anak Tuhan, ngomongnya orang Kristen gitu ya. Tetapi kondisinya imannya itu seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Denger. Tahu ya kurang lebih lah ya. Lumayan. Ya. Ya. Happy, menerimanya dengan senang, sukacita. Tetapi apa? Enggak berakar benar-benar. Ya, enggak berakar benar-benar. Sehingga apa? Sehingga kalian tahu batu ya? Ada yang enggak tahu batu di sini, guys? Yang di ruang Zoom ada yang enggak tahu batu? Nggak mungkin, bener. Nggak, wong kita kadang aja jadi seperti kepala batu gitu ya. Diomongi yang nurut kan gitu. Batu keras banget ya kepala kita nih, makanya diomongin kepala batu gitu ya. Nah, kembali lagi. Kalau tahu batu, sekuat-kuatnya batu, sangat kuat guys. Batu kecil aja kalau diduk di kepala kita itu sakit nggak? Bisa benjol, betul. Bocor, betul. Betul. Jadi benar-benar keras. Meskipun kecil batunya tuh keras. Ya, keras banget. Nah, kondisi ini yang membuat kita itu kadang nggak berakar. Karena apa? Tuh, kena batu, rek. Terus gak bisa lagi nih. Mau
Kalau benih itu tumbuhan itu semakin besar kan akarnya semakin dalam, semakin besar, semakin lebar, betul ya? Tapi kalau kena batu, ya mentok, ya gak apa maneh. Ya nasib lu guys, gitu ya, nasib. Tapi ini yang Tuhan Yesus tuh pengen ajarin kepada bangsa Israel waktu itu, dan juga setiap kita yang mendengarkan hari ini, ya. Tanah yang berbatu mendengar, dengar, ya, tahu, ngerti, terima dengan sukacita, haleluya, puji Tuhan, gitu ya. Tetapi nggak benar-benar berakar. Yang ketiga, benih yang disemak duri, kita sama-sama lihat di ayat yang ke-22. Satu orang di sebelah kanan boleh baca ini? Efrin baca. Tidak berbuah. Wow, ya. Mendengar, betul ya? Sama-sama semuanya mendengar firman Tuhan gitu. Tahu, tetapi apa? Ketika ada masalah, beban, penderitaan mengalami diri kita, kita kadang lupa. Kita lupa siapa itu Tuhan. Dan kita kadang merasa, loh, saya ono ta Tuhan ini. Masih ada ta Tuhan ini. Gak bener loh Tuhan ini kayaknya. Ya. Kadang kita itu benih yang jatuh di semak duri seperti apa? Seperti saya. Ya, seperti saya. Kenapa? Waduh, hidupku gak pernah sukacita, gak pernah happy. Gak pernah seneng. Tuhan ini gak sayang kayak mbak aku ini. Ya. Mengeluh gitu ya. Gak bersyukur. Nah, oleh karena itu tadi pagi pun Lostoferi sebelum ke gereja mendengarkan radio sedikit sebentar karena rumahnya Lostoferi dekat gitu ya. Bersyukur, perlu bersyukur guys. Bersyukur tuh salah satu obat yang manjur. Masalah apapun kalau kita mengucap syukur lebih damai sejahtera, ya. Penelitian ngomong, nah, radio ini ngomong tadi Lostoferi waktu dengar. Penelitian ngomong, orang yang bisa bersyukur dengan orang yang tidak bisa bersyukur diberi kondisi yang nggak enak, kondisi yang susah, kondisi yang tidak menyenangkan, sama-sama orang yang bersyukur bisa hidup lebih panjang dibandingkan orang yang tidak bersyukur. Ya, begitu juga dengan setiap kita. Ya, oleh karena itu janganlah kita menjadi benih yang seperti jatuh di semak duri. Ketika masalah datang, kekhawatiran datang menghimpit kita akhirnya enggak berbuah. Sedihlah kita. Ya. Yang terakhir yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Di ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sebagai catatan guys, orang zaman dulu itu berharap siapapun, enggak orang zaman dulu. Orang zaman sekarang pun ketika dia menaburkan benih apapun, berharap panennya ini berhasil, sukses. Dan bisa menghasilkan panen yang luar biasa. Semoga benih yang kecil ini cuma kepir gitu aja ya. Bisa menghasilkan 20 kali lipat dari hasilnya ini gitu ya. Mungkin dulu biji kecil benih gitu ya, tetapi bisa menghasilkan buah yang besar. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kita guys. Ketika kita boleh mendengar firman Tuhan ini dengan baik, kita sudah mengerti di dalam diri kita. Ingat ya, jangan lupa ketika kita boleh berbuah, kita harus berdampak buat setiap teman-teman kita. Karena apa? Mungkin kita hari ini belum bekerja, kita masih bersekolah semua. Ya, kita harus menjadi dampak, punya impact yang luar biasa untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, mengapa sih kita tahu fokusnya para pendengar yang terjadi setelah itu? Ya, kalau kita lihat Yesus itu mengutip nubuat dari Nabi Yesaya, ya, bahwa banyak umat Tuhan yang sepertinya mendengar tapi nggak mengerti. Loh, Safarik pun yakin
Hari ini loh Sofarik cerita, semua mendengar di ruang Zoom mendengar, yang di onsite mendengar. Tapi nggak semuanya benar-benar mengerti 100%. Yakin pasti. Ya, makanya keempat benih ini seperti siapa? Saya. Seperti saya. Kalau ingat tentang perumpamaan ini, ingat. Kayak siapa sih ini? Kayak saya. Kayak kamu, kayak lu deh. Bukan kayak gue, kayak lu. Enggak. Kayak saya. Ya, kayak saya. Jadi jangan nunjuk temenmu, oh iya ini kayak ini cocok banget, cocok meong kayak kamu deh. Pasti iki kamu iki. Lo Sofer ini ngomong buat kamu iki. Enggak. Buat saya. Ya, ingat buat saya. Ya. Kadang kita nggak nganggap serius firman Tuhan. Kadang ada yang firman Tuhan main dewe, ngomong sendiri gitu ya. Main handphone sendiri, lihat YouTube kadang, chattingan, apalagi waktu di Zoom, gak ngerti, sambil mungkin tidur-tiduran. Wis firman Tuhan, oh mari yo. Aduh, iya rek, bercanda untuk Tuhan, mari ini bercanda untuk Tuhan. Ya, mungkin kita nggak sadar kita melakukan itu. Betul? Loh, betul ya kan? Karena saya. Benar ya? Karena saya. Oleh karena itu, baiklah kita boleh menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman. Oke? Ketika kita datang gereja, yang masih di online, yuk kita datang sama-sama ke gereja. Supaya kita bisa ibadah sama-sama. Ya, sama-sama yuk kita datang ke gereja, ramaikan gereja ini. Seperti supaya kita bisa kembali, nggak hybrid lagi, full onsite. Itu harapan Lazafarik dan guru-guru yang lain gitu ya. Berapa minggu ke depan kita full onsite, semua kelas kita buka. Jadi nanti sama teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain bisa semua datang ke gereja. Onsite sama-sama sudah nggak hybrid juga lagi, semua full onsite. Ya, yang penting bukan hanya datang dan hadir aja, tetapi apa? Ketika kita boleh mendengarkan firman Tuhan, benih yang ditabur itu harus kita berbuah. Apa yang mau kita lakuin guys? What do you want guys? Setelah kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini, apa yang kita mau lakuin? Wah banyak tidak dapat dikata-katakan. Tapi ingat, kita punya proyeksi sama-sama. Ya. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Nah, kita mau ada proyek Bible Reading Plan. Ini buatannya Kak Mei ini. Betul ya Kak Mei ya? Oh, buatannya Kak Mei. Nanti, masih tak kasih nanti. Nah, kita punya challenge gitu ya. Kita punya challenge kita akan menghabiskan kitab Matius ini, membaca satu kitab Matius sampai habis. Caranya gampang. Kalian nggak dipaksa untuk langsung baca dari pasal 1 sampai 28. No. Tapi kita akan membaca bersama-sama di rumah kita masing-masing. Ya. Mulai today hari ini ya. Yang di ruang Zoom nanti dikirimin soft copy ya. Nanti di grup Courageous kalian boleh lihat. Nah, sudah dikirim barusan masuk. Kalian boleh lihat. Nah, yang onsite kita bagiin ini supaya kalian bisa catat. Mulai hari ini tanggal 1, harapan nanti akhir bulan kita sudah selesai baca kitab Matius, guys. Ya. Kalian boleh tuliskan di sini tanggal berapa kalian baca. Ya, harapannya setiap 1 hari 1 pasal. 1 hari. Susah nggak? Berat nggak? Nggak berat. Oh berat. Oh iya, memang. Memulai satu langkah itu susah memang guys. Tapi kita harus melangkah supaya kita itu bisa berjalan. Ya, susah memang. Susah. Waduh 1 pasal, Rek. Mau 1 ayat aja kadang berat kok. 1 pasal. Betul ya, Steve ya? Nah, ya kan? Biasanya yang ketawa-ketawa ini, iya, saya ini gue, saya banget ini ya, saya banget. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap benih yang ditabur di jalan raya, tanah berbatu, semak duri, tanah yang baik, mengingatkan siapa?
saya. Ya, mengingatkan saya. Untuk kita itu boleh semakin bertumbuh, berbuah, dan boleh selalu kuat. Kita berdoa. Tuhan, hari ini bersyukur sekali kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Biarlah perumpamaan tentang penabur, perumpamaan pertama ini menolong dan mengingatkan kami kembali. Agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Anak-anak Tuhan yang selalu percaya. Ketika kami boleh jatuh, benih kami jatuh di tanah yang baik, kami boleh berbuah lebat dan kami boleh berdampak pada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami Tuhan, untuk kami selalu boleh bersandar dan berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mengambil komitmen Tuhan selama 1 bulan ke depan ini. Kami akan membaca 1 kitab Matius dari pasal 1 hingga 28. Tolong kami Tuhan. Kami tahu mungkin ada yang merasa sukar, ada yang merasa susah. Tapi kami percaya Tuhan, tangan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan memampukan setiap kami, akan menolong setiap kami, untuk kami boleh menyelesaikan tantangan ini. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, syukur dan berdoa. Amin. Kembalian lau segiokwi. Oke, terima kasih Losu Ferik. Selanjutnya kita akan sama-sama jalankan persembahan. Ada yang belum dapat amplop ya? Oke, minta sama Losu Ferik. Kalau ada yang sudah diamplopin dari rumah nggak apa-apa. Kita memberikan yang terbaik pada Tuhan, ya. Oke. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang kumiliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagi-Mu. Sekali lagi. Ku persembahkan bagi-Mu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang kumiliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagi-Mu. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami yang hidup Yesus Kristus,
Kami sungguh berterima kasih karena pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kami berikan pada hari ini, kiranya Tuhan mau terima dengan senang hati. Karena Tuhan, semua yang kami miliki, semua yang kami punya, itu datangnya dari Engkau. Ampunilah kami Bapa, jika dalam memberikan persembahan ini, kami ada yang salah atau kami kurang bersungguh-sungguh. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, oleh karena hanya dalam satu nama, Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami ucapkan syukur dan kami berdoa. Amin. Oke, kita selesai hari ini untuk beribadah kali ini. Kita ucapkan syukur karena kita diberi kesempatan bisa ibadah hari ini. Semuanya kita berdiri, kita memberikan satu ucapan syukur sama Tuhan. Kita pujikan tadi lagu yang pertama ya, hati senang, satu kali, setelah itu kita doa penutup, minta untuk Lauseme yang nutup dalam doa. Oke, hati senang. Kita nyanyikan satu kali aja. Hati senang, hati senang, hati senang, di dalam Tuhan bersukacita, bersukacita selalu, berdoa senang, segala syukur dalam segala perkara. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami senang bisa bertemu dengan teman-teman kami yang di sini ataupun yang ada di Zoom. Dan sekali lagi, kami mau serahkan waktu ini, setelah ini, dan seminggu ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.